Selamat pagi, saudara-saudaraku yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Kasih Tuhan seperti sungai yang selalu mengalir dan tidak pernah menjadi kering. Seserah ada sebuah pepatah mengatakan demikian. Seperti air susu dibalas dengan air tuba. Seserah pepatah ini artinya adalah sebuah kebaikan itu dibalas dengan kejahatan. Seserah tentu saja kita tidak suka dengan situasi seperti ini. Artinya, misalnya satu saat kita berbuat baik kepada seseorang. Ternyata orang itu membalasnya bukan juga dengan melakukan hal yang baik kepada kita, tetapi justru dia melakukan kejahatan. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepadanya dibalas dengan kejahatan oleh dia kepada kita. Kalau kita mengalami situasi seperti ini, kita akan kecewa, kita akan marah, kita tidak mau lagi berkomunikasi mungkin dengan dia, relasi kita menjadi terganggu, bahkan kita juga punya pikiran kita tidak akan pernah lagi berbuat baik kepada dia. Saudara-saudara, kalau kita mengalami situasi seperti ini, kita pun harus sadar bahwa air susu dibalas dengan air tuba, itulah seperti yang kita lakukan kepada Tuhan. Artinya, Tuhan itu sudah begitu baik, sudah begitu mengasihi kita, menyayangi kita, memberkati, memelihara hidup kita. Tetapi apa yang kita balas kepada Tuhan? Seringkali justru yang terjadi adalah kita meninggalkan Tuhan. Kita mengabaikan, kita melupakan Tuhan. Kita tidak mentaatinya, kita tidak hidup dekat dengan Dia. Bukankah kita pun sering melakukan situasi seperti ini kepada Tuhan? Seserah dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 34, ada sebuah doa yang Tuhan Yesus ucapkan di atas kayu salib. Ketika dia melakukan kebaikan, dia mengasihi manusia, tetapi balasan yang dia terima adalah justru ia disalibkan. Maka di atas kayu salib itu Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa Tuhan Yesus. Walaupun dia tidak menerima balasan yang setimpal, ketika dia berbuat baik, seharusnya orang berbuat baik juga kepada dia. Dia mau mengampuni. Nah saudara-saudara, kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Mungkin ada pengalaman-pengalaman kita ketika kita berbuat baik kepada orang lain, tetapi justru balasan yang kita terima adalah sesuatu yang jahat. Di situ kita diajar untuk tetap mau mengampuni, melepaskan hati kita dari kemarahan, dari kebencian, dari ketidakmauan untuk berbuat baik lagi kepada orang itu. Kalau hati kita terus dikuasai oleh kemarahan karena balasan yang kita terima tidak setimpal dengan apa yang kita berikan, maka kita pun bisa menjadi orang yang jahat. Mari kita belajar seperti Tuhan Yesus, mengampuni orang yang tidak membalas kita dengan kebaikan. Amin.